Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Uwais Hidayatullah. Saya berasal dari kelas Indralaya. Di sini saya akan mempresentasikan jenis serta karakteristik dari media pembelajaran dan kekurangan serta kelebihan dari media pembelajaran itu sendiri. Yang pertama itu ada media pembelajaran grafis, bahan cetak, dan gambar diam. Media grafis itu adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka, dan simbol. Grafis biasanya digunakan untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan fakta-fakta yang selalu diingat orang. Kelebihan media grafis itu dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disajikan, kemudian dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian siswa. Yang ketiga, kelebihan media grafis adalah pembuatannya mudah dan harganya sangat terjangkau. Kelemahan media grafis ini membutuhkan keterampilan khusus dan penyajian pesan hanya berupa unsur gambar. Yang kedua ada media bahan cetak. Media bahan cetak adalah media visual yang pembuatannya melalui proses pencetakan atau printing. Media bahan cetak ini menyajikan pesan melalui huruf dan gambar yang diilustrasikan untuk lebih memperjelas pesan atau informasi. Kelebihan dan kekurangan media bahan cetak. Kelebihan media bahan cetak itu pertama dapat menyajikan pesan atau informasi dalam jumlah yang banyak. Kemudian pesan atau informasi dapat dipelajari oleh siswa sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kecepatan masing-masing. Ketiga, kelebihan media bahan cetak adalah dapat dipelajari kapan dan di mana saja. Keempat, akan lebih menarik apabila dilengkapi dengan gambar. Kelima, perbaikan atau revisi itu mudah dilakukan. Sedangkan kelemahan dari media bahan cetak adalah proses pembuatannya membutuhkan waktu yang lama. Kemudian bahan cetak yang tebal mungkin dapat mengurangi minat siswa untuk membacanya. Yang ketiga itu ada media gambar diam. Media gambar diam adalah media visual yang berupa gambar yang dihasilkan melalui proses fotografi. Kelebihan dan kekurangan media gambar ini yaitu kelebihannya dibandingkan dengan grafis, media foto ini lebih konkret, dapat menunjukkan perbandingan yang tepat dari objek yang sebenarnya. Pembuatannya mudah dan harganya terjangkau. Kelemahan dari media ini biasanya ukurannya terbatas. Kemudian perbandingannya yang kurang tepat sehingga menimbulkan kesalahan dalam persepsi. Selanjutnya itu ada media pembelajaran proyeksi diam. Media ini dibagi menjadi dua, yaitu media OHT dan OHP. OHT adalah overhead transparency, adalah merupakan media visual yang diproyeksikan melalui alat proyeksi yang disebut overhead projector. Sedangkan OHP sendiri adalah sebuah media yang menghasilkan program-program transparan. Biasanya alat ini digunakan untuk menggantikan papan tulis. Kelebihan dan kekurangan media ini antara lain adalah kelebihannya dapat digunakan untuk menyajikan pesan di semua ukuran ruangan. Kemudian tatap muka dengan siswa selalu terjaga dan memungkinkan siswa untuk mencatat hal-hal yang penting. Kemudian tidak memerlukan operator secara khusus. Kemudian dapat menyajikan pesan yang banyak dalam satu slide dan dapat digunakan berulang-ulang. Kelemahan dari media ini memerlukan perencanaan yang matang. Kemudian ukurannya mudah kacau. Yang kedua adalah media proyektor tak tembus pandang. Media ini digunakan untuk memproyeksikan bahan dan benda-benda yang tidak tembus pandang.
misalnya buku, foto, dan model-model baik yang dimensi maupun 3 dimensi. Kelebihan dan kekurangan media ini yaitu hampir mirip dengan kelemahan dan kelebihan media sebelumnya, yaitu OHP dan media slide. Oleh karena media ini dengan segala karakteristiknya dapat berfungsi sebagai OHP dan slide. Kemudian ada media slide. Media slide adalah media visual yang diproyeksikan melalui alat yang disebut proyektor slide. Kelebihan dan kekurangan media slide sendiri yaitu kelebihannya membantu menimbulkan pengertian dan ingatan yang kuat pada pesan yang disampaikan. Kemudian merangsang minat dan perhatian siswa dengan warna dan gambar yang konkret. Program slide mudah direvisi. Kemudian penyimpanannya juga mudah karena ukurannya yang kecil. Kelemahan media slide itu sendiri adalah memerlukan pengelapan ruangan. Kemudian pembuatannya memerlukan waktu yang cukup lama. Kemudian memerlukan biaya yang dikatakan besar. Keempat ada media film strip. Media ini adalah media visual proyeksi diam yang pada dasarnya hampir sama dengan media slide. Hanya film strip ini terdiri atas beberapa film yang merupakan satu kesatuan. Kelebihan dan kekurangan media ini adalah media film strip mudah dalam pengadaannya karena tidak memerlukan bingkai. Juga frame-frame film strip tidak akan tertukar karena merupakan satu kesatuan. Akan tetapi pengeditan dan perbaikan revisi ini harus dilakukan di lab khusus. Selanjutnya itu ada karakteristik media pembelajaran audio. Pertama itu ada media radio. Radio adalah media audio yang penyampaian pesannya dilakukan melalui pancaran gelombang elektromagnetik dari suatu pemancar. Kelebihan dan kekurangan media radio yaitu memiliki variasi program yang cukup banyak. Sifatnya mobile karena mudah dipindah-pindah tempat. Selanjutnya baik untuk mengembangkan imajinasi siswa. Kemudian dapat lebih memusatkan perhatian siswa. Kemudian jangkauannya juga luas dan harganya relatif murah. Kelemahan media radio sifat komunikasinya hanya satu arah. Kemudian jika siarannya monoton akan membuat siswa bosan. Program siarannya hanya selintas. Kemudian ada media alat perekam. Media ini adalah media yang menyajikan pesan melalui proses perekaman kaset audio. Kelebihan dan kekurangan media ini adalah pita perekam dapat diputar berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian rekaman dapat dihapus dan digunakan kembali. Kemudian mengembangkan daya imajinasi siswa. Kemudian sangat efektif untuk pembelajaran. Kemudian pengadaan programnya sangat terjangkau. Kelemahan dari media ini, daya jangkauannya terbatas. Kemudian biaya pengadaan alatnya relatif sulit. Kemudian ada media pembelajaran audio. Selanjutnya itu adalah media pembelajaran audio visual diam. Media pembelajaran audio visual diam adalah media yang penyampaian pesannya dapat diterima oleh indera pendengaran dan indera penglihatan. Akan tetapi gambar yang dihasilkan adalah gambar diam atau sedikit memiliki unsur gerakan. Kelebihan dan kekurangan media ini adalah tidak jauh berbeda dengan media proyeksi diam. Perbedaannya adalah adanya aspek suara pada media visual diam. Selanjutnya adalah media pembelajaran film. Pertama adalah motion picture. Motion picture yaitu serangkaian gambar diam yang meluncur secara cepat dan diproyeksikan sehingga menimbulkan kesan hidup dan bergerak. Kelebihan dan kekurangan media ini adalah memberikan pesan yang dapat diterima secara lebih merata oleh siswa. Sangat bagus untuk menerangkan suatu proses, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu.
lebih realistis, dapat diulang dan dihentikan, memberikan kesan yang mendalam. Kelemahan media ini harga produksinya cukup mahal, pembuatannya memerlukan waktu yang banyak, memerlukan operator khusus untuk pengoperasiannya, memerlukan pengelapan ruangan. Media pembelajaran televisi. Pertama, media pembelajaran televisi terbuka, yaitu media audiovisual gerak yang penyampaian pesannya melalui pancaran gelombang elektromagnetik dari satu stasiun. Kemudian pesan tersebut diterima oleh pemirsa. Kelebihan media ini yaitu informasi atau pesan yang disajikan lebih aktual. Jangkauan penyebarannya sangat luas, memberikan pesan yang dapat diterima secara lebih merata. Sangat bagus untuk menerangkan suatu proses, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, memberikan kesan yang mendalam. Kemudian kelemahannya yaitu programnya tidak dapat diulang, sifat komunikasinya hanya satu arah, gambarnya relatif kecil, kadangkala terjadi distorsi gambar dan warna. Kemudian adalah TPST. TPST atau CCTV adalah media audiovisual gerak yang penyampaian pesannya didistribusikan melalui kabel. Kelebihan media ini dibandingkan dengan televisi terbuka diantaranya adalah komunikasi dapat dilakukan secara dua arah dan kebutuhan siswa dapat lebih diperhatikan. Sementara kekurangannya hanya jangkauannya relatif terbatas. Kemudian yang ketiga itu PCR. Berbeda dengan media film. Media PCR perekamannya dilakukan dengan menggunakan kaset video dan penayangannya melalui pesawat televisi. Secara umum kelebihan media PCR sama dengan yang dimiliki oleh media televisi terbuka. Selain itu media ini memiliki kelebihan lainnya, yaitu programnya dapat diulang-ulang. Akan tetapi kelemahannya adalah jangkauannya terbatas. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah media pembelajaran multimedia. Media ini merupakan suatu sistem penyampaian dengan menggunakan berbagai jenis bahan belajar yang membentuk suatu unit atau paket. Kelebihannya yaitu siswa memiliki pengalaman yang beragam dari segala media, dapat menghilangkan rasa bosan, sangat baik untuk kegiatan belajar. Kelemahan multimedia yaitu biayanya cukup mahal dan memerlukan perencanaan yang matang. Itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.